terbaru. Sangat bersuka cita karena Anda semua dapat bergabung bersama-sama dengan kami di online service pagi hari ini. Anda adalah orang yang luar biasa. Siapkan diri Anda karena sebentar lagi ibadah kita akan bermulai. This is our church. Enjoy your service and God bless all. Shalom semuanya, selamat pagi, happy Sunday buat seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Mari semuanya saya ajak kita semua untuk sama-sama berdiri. Sebelum kita mengulangi ibadah kita pada pagi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, segala puji syukur menaikkan yang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga saat ini Tuhan Kau masih memberikan kesempatan dan awas yang baru Tuhan. Kau selalu menyertai sepanjang kehidupan kami Tuhan, dalam setiap aktiviti yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kali ini mengulangi ibadah kami Tuhan, biarlah Kau yang menyertai dari awal hingga akhir Tuhan ibadah kami pada pagi ini. Biarlah nama terus dimuliakan, dan Kau terus memberkati setiap kami, memakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Dimanapun kami pergi Tuhan, maupun dalam keluarga kami Tuhan, dalam kalangan teman-teman kami Tuhan, biarlah kami terus menjadi berkat Tuhan. Dan juga buat kesehatan setiap kami Tuhan, dalam keadaan COVID-19 ini Tuhan, biarlah kami terus menjaga setiap kesehatan kami Tuhan, jauhi kami dari segala sakit-sakit penyakit Tuhan. Biarlah Kau terus melindungi, mengurapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Mari kita naikkan puji-pujian kita bagi Allah kita, karena hanya Tuhan yang layak ditinggikan, yang Tuhan satu-satunya sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan.
Ku yakin kau kan
Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita dalam keadaan sulit apapun keadaan kita. Mari kita datang pada Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan. Hanya Tuhan satu-satunya yang meneguhkan setiap hati kita. Yes, Jesus. Ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, perlindunganku. Perlindunganku. Yes, Jesus. Kau perlindunganku selamanya, Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhasil. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik. Anugerah-Mu selalu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara sekalian kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang berlalu. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar Engkau berbicara buat setiap kami. Jamah hidup kami oleh kuat kuasa dari kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara, Bapak Ibu yang kasih, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita mengangkat Alkitab yang ada di tangan kita semua. Kita mau membaca deklarasi AFJF pagi hari ini. Kalau kita semua sudah siap. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple.
Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur karena kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sebagai online pada pagi hari ini. Karena itu pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita bersama-sama untuk melihat firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menemukan 2 Raja-Raja 6 pasal 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Tapi pagi hari ini saya hanya membaca dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17 saja. Demikian firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lewat daripada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya senang sekali mengajak kita belajar satu tema, yaitu sikap kita di saat kita mengalami krisis ataupun kemelut. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita dapat melihat suatu situasi yang sukar, yang mencabar, yang dialami oleh Elisa dan pembantunya. Apa tidaknya saudara, pada waktu pelayan Nabi Elisa itu bangun pagi-pagi, ia melihat keluar kota itu. Lalu ia nampak ada begitu ramai askar tentara Aram maksud saya, mengepung kota tempat mereka tinggal. Oh, jadi pelayan Nabi Elisa ini ketakutan. Lalu ia pergi kepada sang Nabi dan menceritakan keadaan mereka. Saudaraku, Nabi Elisa mententeramkan hati pelayan itu, kata firman Tuhan, dengan ia meminta kepada Tuhan supaya membuka mata pelayannya itu, supaya ia melihat penyertaan Tuhan yang beserta dengan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita berhadapan dengan kebimbangan, sama seperti Nabi Elisa dan juga pelayannya. Cubanya beza adalah musuh mereka kelihatan mengelilingi kota mereka, tetapi wabak yang sedang kita hadapi ini tidak kelihatan oleh mata kasar kita. Wabak COVID-19 ini telah menghadirkan kebimbangan di hati setiap orang saat mereka keluar rumah. Kalau dulunya pada waktu kita keluar dari rumah, entah kita pergi kerja, entah kita ke shopping mall, entah kita pergi bersukan, kita kembali ke rumah, kita bisa duduk di kusen. Mungkin ada yang pulang dari kerja karena keletihan terus tidur. Tapi pada hari-hari ini sudah berbeza. Pada waktu kita keluar dan kita masuk kembali ke dalam rumah kita, kita sudah bimbang. Jangan-jangan tadi di luar ada wabak COVID yang sedang terjangkit pada pakaian kita ataupun bagaimana. Akhirnya kita perlu mandi. Karena kebimbangan kita perlu mandi, kita perlu jaga kebersihan supaya kita tidak membawa virus pulang ke rumah kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, di tengah kebimbangan dunia tentang COVID-19 ini, ada pesan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, supaya kita menghadapi situasi yang terakhir, hari-hari terakhir ini dengan tenang, dengan iman, percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya dalam menanggapi situasi seperti hari ini? Nah, yang pertama kita perhatikan pada ayat pembacaan 15 dan 16. Dikatakan oleh firman Tuhan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu.
Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudaraku, ada pesan Tuhan yang menguatkan untuk setiap kita di tengah-tengah kebimbangan dan ketakutan yang sedang melanda dunia ini. Pesan Tuhan yang kuat itu adalah jangan takut, Tuhan berserta kita. Saudara, Bapak Ibu, kita perlu mengakui bahwa ketakutan, kebimbangan adalah bagian dari sifat manusiawi kita. Tapi perhatikan, kebimbangan, ketakutan yang berlebihan, disitulah letak masalahnya. Sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai kehidupan dan setiap langkah kita setiap hari. Ketika pelayan Elisa itu bangun pada pagi hari, dia keluar, dia melihat bahwa kota di mana mereka tinggal sudah dikepung oleh tentara Aram. Jadi normal untuk dia merasa takut, normal untuk dia merasa bimbang. Tapi yang menyedihkan, pada waktu dia bimbang, dia takut, dia mengomel dan berkata kepada Nabi Elisa, kita ini dalam keadaan celaka. Saudara, Bapak Ibu, tidak sedikit orang pada hari-hari ini mengalami kebimbangan, kabar buruk, lalu mereka juga mengomel. Mereka mempersalahkan keadaan, mereka mempersalahkan Tuhan, mereka mempersalahkan suami, mereka mempersalahkan anak dan sebagainya. Mereka mengucap kata-kata kutuk karena kebimbangan dan ketakutan. Nah, hal seperti inilah yang tidak perlu terjadi dalam hidup kita. Wajar, bimbang dan takut itu wajar, tapi jangan berlebihan. Perhatikan kalimat Nabi Elisa. Pada saat hambanya itu bimbang, takut, Nabi Elisa meredahkan semuanya dengan 2 kalimat. Ini yang saya mau kongsi pagi hari ini. Kalimat yang pertama berkata, jangan takut. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bimbang. Pantaslah pelayan Nabi ini takut, karena dia diperhadapkan dengan tentara Aram yang besar jumlahnya. Lalu dia berlari kepada Nabi Tuhan dan berkata, celaka kita Tuhan. Saudara, sang pelayan membawa pesan yang negatif, tapi respon yang luar biasa keluar dari mulut sang nabi yang berkata, jangan takut. Wah, saudara, kalau anak-anak muda hari ini, bahasa anak-anak muda hari ini akan berkata, gila kita tidak takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Sedangkan bahaya yang ada di hadapan kita ini tidak nampak. Kalau wabak ini nampak, kita mungkin boleh mengelak seperti memandu. Kalau nampak ada bola di hadapan, kita boleh break dan sebagainya. Tapi wabak ini tidak nampak. Nah, inilah yang menghadirkan kebimbangan dan ketakutan dalam hati setiap orang. Tapi dengarkan baik-baik. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah mengalami Kristus dalam kehidupan kita, ingat, kita perlu sadar, hidup kita ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, tapi kita hidup karena apa yang kita percaya. Saudara boleh baca dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Kalau kita hanya melihat situasi sekeliling kita, kalau kita hanya melihat situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini dengan mata kasar, atau hanya mendengar berita-berita negatif yang lebih banyak menakutkan daripada hal-hal yang positif, dari kata-kata yang membawa pengharapan, nanti itu akan melemahkan iman kita. Perkara-perkara negatif, hal-hal yang kita lihat di sekeliling kita bakal melemahkan iman kita. Sama seperti pelayan Nabi Elisa. Ia menjadi resah, ia menjadi bimbang karena situasi yang dihadapi. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, kebimbangan dan ketakutan akan menghalangi mata kita untuk fokus kepada Tuhan. Masihkah kita ingat kisah tentang Petrus? Petrus pada mulanya, pada waktu dia melihat Yesus di atas berjalan atas air, dia berkata, kalau itu engkau guru, panggil aku berjalan di atas air. Yesus berkata, "Come Petrus, keluar dari perahu." Pada mulanya, pada waktu Petrus melangkah keluar, waktu matanya melihat kepada Yesus Kristus, ia tidak tenggelam sama sekali.
Tapi begitu dia melayan situasi yang dia lihat di sekelilingnya, kondisi di sekitarnya, wah, dia melihat angin sakal dan ombak. Hatinya diliputi oleh kekhawatiran dan kebimbangan. Dan Alkitab berkata, kakinya mulai tenggelam. Saudara, Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita jangan tenggelam dalam kebimbangan dan ketakutan, mari kita ubah cara pandang kita. Mari kita minta kepada Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya, supaya Ia membuka mata kita untuk melihat keajaiban-keajaiban firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang menghidupkan itu. Sehingga kita dapat melihat cara dan jalan Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita bimbang, kalau kita khawatir, kita tidak akan bisa berdoa. Dan akhirnya kita tidak akan nampak jalan bagaimana Tuhan bisa menolong setiap kita. Karena itu jangan bimbang. Karena itu jangan takut. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kalimat yang kedua, perhatikan kalimat dari sang nabi yang berbunyi, yang menyertai kita lebih banyak, lebih besar jumlahnya, bala tentara surgawi berkuda dan kereta berapi menyertai kita. Elisa berkata, tidak ada alasan untuk takut kepada bujangnya. Karena yang berserta mereka bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan dan pertolongan daripada surga. Amin, saudara. Yang berserta dengan kita adalah kekuatan dan pertolongan dari surga. Saudara, kita perlu sadar, sebagai orang percaya kita perlu sadar, ada seorang pribadi yang agung, yang pernah hadir di tengah-tengah dunia ini. Ia meninggalkan segala kemuliaannya di sorga dan turun di tengah-tengah manusia, mengambil rupa manusia. Dan ia berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sebuah kalimat yang memberi jaminan ketenangan dan kedamaian hati di tengah kebimbangan adalah penyertaan Tuhan Yesus sampai kepada akhir hayat kita, bahkan sampai ke akhir zaman ini. Dialah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari-hari ini ada banyak berita buruk yang senang masuk ke dalam setiap rumah tangga kita, bahkan dalam kehidupan kita. Ingat, para bapak, para ketua rumah tangga, ibu-ibu, adik-adik muda, pada saat berita buruk masuk dalam kehidupan kita, di cuping telinga kita, dengarkan baik-baik. Kita harus berani berkata kepada hati kita, kepada keluarga kita, jangan takut, karena Yesus berserta dengan kita. Tapi bukan kata-kata kosong, saudara, tapi dia kata-kata iman yang lahir dari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dan kepercayaan yang kita miliki di dalam Tuhan, bahwa Tuhan kita tidak pernah tidur, Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita. Dan Alkitab berkata, Ia memberikan kepada kita roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang memberikan kekuatan, membangkitkan keberanian, dan bukan roh ketakutan. Amin, saudara. Karena itu, mari kita menyadari hal ini, supaya kita tidak bimbang berlebihan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita menyadari bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kehidupan kita. Haleluya, saudara. Supaya kita berani menghadapi hari-hari ini, supaya kita punya kekuatan menghadapi hari-hari ini, bahwa kita harus sadar Yesus berserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia juga tidak mengabaikan kita. Saudara, orang takut menghadapi keadaan dunia ini, orang bimbang menghadapi situasi dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada Yesus dalam kehidupan mereka. Kalau Yesus ada di hati saya, di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada alasan untuk kebimbangan, kekhawatiran bersarang lebih lama di hati kita, bahkan di pikiran kita. Nah, yang kedua, sikap kita yang kedua menghadapi masa-masa krisis ini, masa-masa kemelut ini, yang kedua adalah keberanian untuk berbuat baik. Saudara boleh memperhatikan dalam pembacaan ayat 18 sampai ayat 23. Saya hanya menyentuh sedikit daripada pembacaan ayat-ayat ini. Saudara, ketika orang Aram, tentara Aram itu mendatangi Elisa, Elisa bertanya kepada mereka, kamu cari siapa? Pada ayat yang ke-18,
Elisa berdoa kepada Tuhan supaya mata tentara Aram itu dibutakan. Ayat yang ke-19, lalu Nabi memimpin para musuhnya masuk ke kota Israel. Pada ayat yang ke-20, berdoalah Elisa supaya Tuhan membuka mata para musuhnya, supaya mereka lihat kembali. Saudara bisa bayangkan, ketika mereka membuka mata, mereka berada di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah tentara Israel. Saudara bisa bayangkan ketakutan yang mereka ada. Sehingga pada ayat yang ke-21, Raja Israel bertanya kepada Nabi, apakah mereka ini perlu dibunuh? Tapi yang luar biasa, yang ajaibnya jawaban daripada sang Nabi. Pada ayat yang ke-22 dan 23, sang Nabi berkata, para musuh ini perlu dijamu. Mereka perlu dilayan sebagai tetamu. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini suatu perbuatan yang hebat sekali dari iman Nabi Elisa. Tentara Aram datang dengan niat jahat, mau membunuh, mau menangkap Nabi Elisa. Tapi dibalas oleh Nabi Elisa dengan kebaikan hati. Oh saudaraku, inilah yang perlu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau ada orang berniat jahat terhadap kita, kita balas dengan kebaikan. Saudaraku, ada banyak ragam manusia. Ada banyak reaksi manusia saat menghadapi masa-masa krisis, masa-masa kemelut ini. Yang pertama, bagi ramai orang, masa krisis ini adalah masa untuk mengasihani diri sendiri. Mereka berkata, usahlah kita tolong orang lain pada masa-masa ini. Kalau kita tolong orang lain, apa nanti yang ada tinggal pada kita? Ini yang saya katakan, mereka mengasihani diri mereka sendiri. Yang kedua, ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan pada masa krisis ini. Mereka mengaut keuntungan, menjual segala sesuatu yang menjadi keperluan dengan harga yang tidak munasabah. Ada sebagian orang demikian. Tapi saya berdoa itu bukan orang-orang yang ada di dalam jemaat kita. Yang ketiga, ada satu kelompok orang yang saya panggil orang-orang yang bermurah hati. Bukan karena mereka kaya raya mereka bermurah hati, tapi karena mereka menyadari bahwa mereka perlu berbagi kasih Yesus Kristus. Dan apa yang mereka imani, mereka mau kongsikan lewat dari kemurahan hati mereka. Saudaraku, masa-masa krisis inilah masa yang terbaik untuk kita berbuat baik. Waktu kita terhambat, tetapi kita masih boleh merambat. Ada ramai orang terhambat dan tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Tapi sebagai umat yang mengasihi Tuhan, mari pada saat kita rambat pun, kita tetap bisa merambat. Kenapa? Karena ada kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini orang ramai tidak nampak lagi Yesus hidup. Orang ramai hanya membaca dalam Alkitab bagaimana Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang terdahulu. Bagaimana Dia mengasihani orang buta, bagaimana Dia memberi makan kepada ribuan orang, bagaimana Dia mengampuni kesalahan orang lain, bagaimana Dia telah berbuat baik bagi banyak orang. Saudara, hari ini orang dunia tidak lagi melihat Yesus Kristus. Karena itulah gerejanya, saya dan saudara perlu belajar berbuat baik supaya dunia melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Amin saudara. Berbuat baik adalah jembatan untuk kita dapat masuk dalam kehidupan orang lain. Ingat saudara, berbuat baik tidak perlu menunggu jumlah yang besar. Tidak perlu menunggu ribuan ringgit baru kita mau berbuat baik. Tapi berbuat baik pada waktu kita punya sesuatu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita punya sesuatu, mungkin jumlah tidak besar, tapi kita sepenuh hati mau berbagi kepada orang lain. Saudara, hari-hari ini IFJF Peduli sedang melakukan pelayanannya.
Kita memberi bakul makanan kepada ramai orang, termasuk jemaat kita yang ada di Kota Kinabalu, bahkan juga yang ada di Sandakan dan Melampoi. Kita berbagi kemurahan hati Allah. Nah, karena itu saya memanggil jemaat Tuhan supaya kita bergabung dari jumlah yang sedikit, tapi kita memberi dari seluruh hati kita untuk berbagi kasih Kristus kepada orang lain yang memerlukan. Oh, saya percaya saudara, kita akan merasa sukacita, damai yang daripada Allah. Orang dunia selalu bilang begini, kalau hari ini kita menolong orang susah, satu hari nanti orang susah akan menolong kita. Tapi dengarkan apa yang saya imani dari firman Tuhan. Semakin kita memberkati, kata firman Tuhan, semakin Tuhan akan memberkati kita. Yang saya imani adalah pada waktu kita bermurah hati, Tuhan juga akan menunjukkan kemurahannya dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi saya mengajak saudara untuk bermurah hati. Bukan karena berkat Tuhan, tapi kita belajar bermurah hati karena kita cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Hari-hari ini saya juga secara pribadi merasa kemurahan Tuhan. Saya mengalami banyak kemurahan Tuhan lewat daripada jemaat yang mengasihi. Nah, pada waktu saya menerima kemurahan hati dari jemaat-jemaat, Tuhan juga menyentuh kehidupan saya. Sehingga satu detik, pada waktu bangun pagi, saya berdoa dan saya terbayang wajah sepasang suami istri yang tua. Pada mulanya saya hanya berdoa, Tuhan berkati mereka. Dalam apapun situasi yang mereka alami, Tuhan berkati, lindungi mereka dari wabah COVID-19. Tapi saudara, ketika saya berdoa, saya tidak lagi memikirkan apa yang saya sudah doakan. Pada malam hari, pada waktu kita sedang Bible study bersama family, kemudian kita membangun mezbah doa. Saudara, saat kita berdoa itu Tuhan menampakkan wajah mereka lagi. Lalu saya tahu saudara, dan saya tahu bahwa Tuhan mau saya melakukan sesuatu buat pasangan keluarga itu. Akhirnya setelah mengaminkan doa, saya beritahu pada anak saya yang sulung bahwa Dadi akan melakukan sesuatu untuk sepasang suami istri yang tinggal di ujung kampung ini. Nah saudara, paginya saya bangun, lalu hati saya diteguhkan lagi dengan message pagi yang disediakan oleh senior pastor. Message itu memberi satu rema, di mana kalau kita mau membuktikan kita murid Kristus, ini yang saya ingat, kita perlu menunjukkannya dengan kemurahan hati. Saudara, pagi itu saya bangun, lalu saya menyediakan yang secukupnya untuk pasangan itu. Lalu saya pergi, saya sempat ambil video perjalanan untuk ke rumah pasangan tua itu. Lalu saya hanya perlihatkan kepada teman-teman di K-grupnya Walter. Saya tidak perlihatkan kepada banyak orang. Saya sekadar berfungsi kepada mereka supaya mereka tahu apa yang dilakukan oleh pastor mereka. Saudara, bukan hanya mereka, beberapa orang juga saya coba belajar untuk memberi. Hingga satu ketika waktu saya datang memberi sumbangan pribadi untuk berbagi kasih dan cinta saya kepada beberapa orang. Saudara tahu ada ramai keluarga datang. Wah, saya agak sedih karena saya tidak bisa memberi kepada yang lain. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak cukup dengan itu. Satu pagi ketika saya ke klinik karena GDL datang lagi, lalu saya terlalu letih dan saya berehat sebentar di pejabat. Oh saudara, waktu saya beristirahat, waktu saya sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan memperlihatkan wajah seseorang kepada saya. Oh, saya tahu ada sesuatu yang Tuhan minta daripada saya. Kemudian setelah saya keluar dari pejabat, saya memandu, sejumpa orang itu. Memang benarlah Tuhan sedang mau saya melakukan sesuatu kepadanya. Saya lalu buka dompet dan saya beri uang kepadanya. Dia sempat terkejut, tapi saya bilang, ini bahagian kamu dari Tuhan, begitu. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan juga bisa melakukan perkara besar melalui hidup saudara. Mungkin Tuhan melakukan yang kecil dari saya karena kemampuan saya sebegitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang besar dari kehidupan saudara. Kalau kita siap berkata pada Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Amin saudara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya sudah mengajak kita semua
supaya punya sikap yang tepat menghadapi masa-masa krisis, masa-masa kemelut ini. Dengan kita percaya, dengan kita tidak bimbang, dengan kita mengimani bahwa Tuhan beserta dengan kita, dengan menyadari kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi kita hidup karena kita percaya, karena iman yang ada di dalam hati kita semua. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita juga tidak hanya sekadar percaya. Minggu lalu saya ingat khotbah senior pastor kita berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati. Yang kedua, mari kita juga belajar mempunyai sikap berani untuk berbuat baik. Walaupun mungkin kita merasa jumlahnya kecil, tapi kalau kita bergabung di AFJ Peduli, saya percaya yang kecil itu kalau dikumpul dengan yang lain akan bisa jadi berkat buat keluarga-keluarga yang sedang mengalami kekurangan pada masa-masa ini. Saya percaya kemurahan berkat Tuhan bisa mengisi kehidupan kita, bisa mengisi lumbung-lumbung kehidupan kita. Tapi saya selalu mau bisa mengajar, jangan lihat pada hartanya, jangan lihat pada apa yang Tuhan kembalikan kepada kita, karena itu hal yang pasti. Tapi saya mengajak untuk kita semua, kita belajar memberi, kita belajar bermurah hati, kita belajar untuk menjadi tangan perpanjangan Tuhan. Bukan karena berkatnya, tapi karena kita cinta akan Tuhan kita. Amin saudara. Haleluya. Mari saya ajak kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau meresponi firman Tuhan. Pagi hari ini, kalau ada di antara kita yang dijamah oleh firman Tuhan, mungkin selama ini kita bimbang, kita takut dengan situasi yang ada. Kita keluar dari rumah, kita bimbang, kita takut. Tapi dengarkan baik-baik. Sambil kita menjaga kebersihan diri, mari kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai setiap langkah kita, yang akan melindungi kita sepanjang hari, sepanjang masa. Dan yang kedua, mari kita ambil sikap penuh keberanian untuk bermurah hati. Oh, biar apa yang kita punya ini bisa dinikmati orang yang sedang kekurangan. Biarlah masa COVID, masa krisis, masa kemelut ini, kita telah menjadi berkat. Kita telah membuka jambatan untuk masuk ke dalam kehidupan ramai orang. Saudara, kalau mungkin ada di antara kita yang pagi hari ini merasa, Tuhan, aku mau terlibat, aku mau menjadi bagian daripada AFJ Peduli. Mari dengan iman minta kepada Tuhan untuk kita bisa mengambil bahagian bersama-sama lewat daripada persembahan yang kita bisa beri di dalam Super K pada pagi hari ini. Ingat, kita memberi karena kita cinta Tuhan. Meskipun kita tetap percaya ada berkat di setiap kemurahan itu. Kita berdoa, haleluya. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Bapa, aku berdoa, aku percaya Kau menjamah setiap hati kami. Aku percaya Tuhan, Engkau menyentuh hati kami yang terdalam. Engkau bisa menjamah pikiran kami, sehingga pikiran kami sesuai dengan firman-Mu. Beri kami keyakinan sambil kami menjaga diri kami, menjaga kebersihan diri kami. Beri kami keyakinan kemanapun kami pergi, Tuhan akan membungkus kami. Keluar masuk kami, Tuhan akan membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami tidak tertular COVID-19 ini Tuhan. Bapak, aku berdoa, kuasa darah Yesus bekerja dalam kehidupan kami semua. Bapak, pagi hari ini, kalau ada di antara umat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu, hati mereka dijamah, dan mereka menyadari, mata mereka terbuka dan mereka menyadari pagi hari ini bahwa mereka perlu berani untuk berbuat baik, menjadi tangan perpanjangan Tuhan. Bapak, aku berdoa supaya Tuhan bangkitkan keberanian mereka untuk mereka terlibat bersama-sama di dalam AFJ Peduli untuk membantu orang-orang yang terjejas lewat daripada kerajaan yang Tuhan bangun melalui GF ICP Kota Kinabalu ini. Terima kasih Bapak buat jamahan-Mu, buat keberanian yang sedang kami alami hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya siap jadi berkat, kita katakan sama-sama, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Hai, pada minggu hadapan, aktiviti mingguan berjalan seperti biasa, yaitu Bible Study,
di rumah Anda ataupun ke masing-masing. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari masa ke semasa menerusi aplikasi, Instagram, Facebook, dan YouTube channel IFJF Kota Kinabalu. Pastikan Anda like, subscribe, dan share channel IFJF Kota Kinabalu. Sekian, terima kasih. Oke semuanya, sebentar lagi kita akan memberi dimanapun seluruh jemaat berada. Mari kita sama-sama berdiri dan kita akan sama-sama berdoa untuk pemberian kasih. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucapkan atas kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang waktu ini Tuhan, itu dalam sepanjang aktiviti harian kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Kau selalu menyertai dan menjaga dan juga melindungi setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan, biarlah Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah Kau pemberian kasih kami Tuhan pada pagi ini Tuhan, Kau terus memberkati kehidupan kami Tuhan, maupun dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam keluarga, dalam pelayanan, maupun adik-adik yang bersekolah Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini Tuhan, semuanya di dalam tangan-Mu, dan terima kasih sekali lagi Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi, mari kita sama-sama katakan amin. Mari yang siap untuk memberi, mari kita memberi dengan sukacita. Akan di tangan-Mu dan di dalam-Mu sumber harapanku dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau membuat, Kau bentuk menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Mari semuanya berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Serahkan seluruh hidupku padamu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. 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 Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah berada di ujung daripada ibadah kita pagi hari ini. Mari saya ajak kita semua berdiri, kita angkat tangan untuk menerima berkat daripada Bapa kita yang ada di sorga. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami bisa memuji, menyembah Engkau. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami bisa memberi bahagian daripada keuangan. Kami percaya Tuhan, bahwa dari setiap kemurahan hati, bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang mulia lewat kehidupan kami. Bapak, aku berdoa untuk seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Dari generasi kids sampai kepada yang dewasa. Tuhan melindungi kami, Tuhan memelihara kami.
menjauhkan kami dari segala sesuatu yang berbahaya. Bahkan wabah COVID-19 ini pun Tuhan melindungi kami. Bapak, aku berdoa setiap daripada jemaat kami yang akan memulai pekerjaan pada hari Seninnya Tuhan. Aku berdoa dimanapun mereka berada melaksanakan pekerjaan mereka, Tuhan akan beserta mereka. Tuhan membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Ibu-ibu rumah tangga yang mungkin ke pasar, kemana saja Tuhan untuk berbelanja. Aku juga berdoa supaya Tuhan memelihara seluruh isi dari rumah tangga kami, jemaat-jemaat yang Engkau berkati ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah sepanjang minggu ke depan ini iman umat-Mu semakin bertumbuh, kepercayaan, persekutuan dengan Engkau semakin indah ya Tuhan, sehingga umat-Mu mengalami kemakmuran yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memimpin, menuntun hidup kita, sehingga hidup kita mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, kita katakan sama-sama, amin, amin, haleluya, terpuji Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sampai kita bisa bertemu lagi. Tuhan berkati semuanya, haleluya.